setelah tiga peristiwa besar yang terjadi di masa baginda Rasul melawan kafir Quraisy, ada tiga perang besar yang terjadi. Perang Badar, Uhud, Khandaq. Pada beberapa pertemuan lalu kita bahas perang ya antara kaum muslimin dan melawan ya kafir Quraisy ya, Badar, Uhud dan Khandaq. Nah, setelah terjadi perang Khandaq ya, kafir Quraisy ini dinyatakan ya tidak berani lagi melawan kaum muslimin. Maka baginda Rasul mengatakan al-ana naghzuhum ya. Sekarang kita yang gantian yang melakukan ekspansi gitu kan. Nah, pada masa inilah di awal-awal tahun ke-6 Hijriah ya, kondisi Madinah itu bisa disebutkan agak clear gitu ya, agak aman. Pertama, kafir Quraisy tidak lagi berani melakukan perlawanan menyerang Madinah, paling tidak sementara ya. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang selama ini mengganggu kaum muslimin ya, itu sudah terusir dari Madinah karena mereka berkhianat. Berkhianat. Beberapa kabilah yang selama ini dianggap membahayakan kaum muslimin ya, menyerang mereka, mencegat kafilah dagang, itu satu demi satu tunduk. Ya, ada kabilah Bani Asad, ada kabilah Bani Ghatafan, ada kabilah Bani Mustalik yang salah seorang istri Nabi berasal dari kabilah ini namanya Juwairiyah bintil Haris ya. Satu persatu tunduk kepada kaum muslimin dan masuk Islam. Ya. Nah, tinggal orang-orang munafik yang masih berkeliaran di Madinah. Tapi itu pun tidak kuat ya, karena rumus kemunafikan itu sampai hari ini jamaah, ibu-ibu, adalah kalau kebenaran itu naik ya, maka kemunafikan itu akan turun. Nah, ini jadi kalau al-haq ya itu naik gitu kan, berkuasa ya, maka orang-orang munafik itu akan ya, tersingkirkan ya. Mereka tidak akan mendominasi. Tapi sebaliknya, kalau al-haq itu turun dan al-batil yang berkuasa naik menguasai dalam sebuah wilayah atau satu kondisi, maka yang terjadi apa? Orang-orang munafik itu punya nyali ya untuk melakukan ya, kejahatan dan kerusakan ya. Nah, pelan demi pelan atau pelan tapi pasti orang-orang munafik ini ya mulai kehilangan kendalinya seiring dengan kuatnya posisi kaum muslimin pada saat itu ya. Nabi bermimpi ya, pada kondisi ini Nabi bermimpi. Apa kata Rasul kepada para sahabatnya? Semalam kata Nabi saya bermimpi. Apa mimpi Rasulullah? Kita berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, melaksanakan ibadah umrah ya. Sebagian dari kita memotong rambutnya, mencukur rambutnya, bertahallul. Muqassirin wal muhallikin ya. Muqassirin itu memendekkan rambutnya, muhallikin itu botak ya. Jadi Nabi mengatakan saya bermimpi kita pergi ke Makkah melaksanakan umrah bla 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 bla, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mimpi Nabi itu adalah isyarat, bahkan sebagian wahyu. Jadi kalau Nabi bermimpi itu bukan bunga tidur gitu ya. Kalau kita mimpi mungkin kepikiran sebentar dan mungkin itu bunga tidur ya. Misalnya sebelum tidur ngomongin orang. Ya, ngomong baik lah ya. Malamnya mimpi ketemu dengan orang itu biasa. Ya, itu biasa ya. Atau misalnya siangnya gitu kan ketemu apa gitu yang tidak biasa. Malamnya kebawa mimpi gitu kan. Maka dianjurkan sangat sebelum kita tidur itu emang baik tuh fisik kita ataupun spiritual dan psikologis kita itu harus dalam keadaan baik ya, supaya kita tidurnya nyenyak ya. Fisik maksudnya jangan sampai kita tidur dalam keadaan lapar ya, itu kan bisa membuat kita mungkin tidak bisa nyenyak tidurnya gitu kan, perih perutnya ya. Atau jangan sampai juga dalam keadaan kekenyangan. Ini juga bahaya karena tubuh kita tidak bisa istirahat ya, karena usus kita harus memproduksi gitu ya, harus mestinya istirahat. Ini karena kita kasih makan sebelum tidur ya, tidur kita bisa lelah gitu ya. Fisik kita, anggota tubuh kita bagian dalam justru harus bekerja keras
menggiling makanan yang baru kita masukkan ya, apalagi kita yang usianya sudah 40 tahun ke atas ya. Nah, itu fisik ya, tidak dalam keadaan lelah sangat gitu ya. Fisik dikondisikan demikian rupa. Tidur juga misalnya tidak dalam kondisi mental, misalnya tidur tapi bawa pikirannya macam-macam ya, itu bisa membuat kita tidurnya tidak nyenyak gitu ya. Atau dalam konteks spiritual ya, misalnya tidur ya, belum sholat isya misalnya. Saya misalnya dalam kondisi tertentu ya, bukan dalam kondisi biasa ya. Coba perhatikan ya, kalau kita tidur terus belum sholat isya gitu kan. Nah, apalagi misalnya kayak kemarin di masa pandemi kita di rumah, kita sepakat dengan anak-anak misalnya, ayo ya, kita sholat isyanya nanti saja misalnya, bisa saja untuk sekali, tapi pasti nggak tenang. Atau kita dalam perjalanan misalnya nyampe rumah jam 8 misalnya kan, atau mungkin sudah lewat isya, nggak mungkin ke masjid lagi karena sudah selesai, istirahat dulu aja, nanti malam bangun ya, toh masih boleh ya, sampai batas waktu tengah malam masih dibolehkan, itu pasti nggak tenang. Nah ini ya, karena kita belum melaksanakan sholat. Mimpi yang macam-macam ya. Nah, Nabi mimpi ini bukan hal yang biasa ya, bal isyarah, tetapi isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya? Umrah ya. Disampaikanlah hal itu kepada para sahabat dan senangnya mereka luar biasa ya. Ini artinya kita akan umrah ya, bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Umrah ke Makkah pada waktu itu bukan hanya untuk melaksanakan ibadah, tapi apa? Pulang kampung ya. Karena kampung halaman mereka Makkah ya. Kita yang terlockdown ya hampir 7-8 bulan ya, sejak bulan Maret tidak boleh umrah. Dan dengar-dengar pada awal-awal pertengahan Rabiul Awal ini akan dibuka umrah, itu senang luar biasa gitu kan. Nabi juga demikian, para sahabat yang hampir 7 tahun ya mereka meninggalkan kampung halamannya Mekah, dan lalu Nabi bermimpi bahwa kita akan ke Mekah, kata Rasul, kita akan umrah. Kegembiraan mereka meluap-luap karena dua hal, akan kembali ke Mekah, mengunjungi kampung halaman mereka yang ditinggalkan selama ini, yang kedua mereka akan melaksanakan umrah. Maka siap-siaplah mereka untuk berangkat pada awal Zulqa'dah ya, tahun 6 Hijriah. Nabi berangkat bersama dengan 1.400 sahabatnya. Nah, ini konon hampir ya, jumlah laki-laki ya hampir 80% ikut. Ya. Saya belum menemukan data berapa angka yang ibu-ibunya, yang perempuannya ya, tapi ikut juga. Misalnya istri Rasul Ummu Salamah, nah, itu juga ikut ya. Lalu kemudian Nusaybah binti Ka'ab juga ikut. Ada beberapa ratus wanita juga ikut, dan mereka juga disebut dengan Ahlul Jannah ya, yang dijanjikan masuk surga ya. Semua sahabat Nabi 1.400 orang yang ikut dalam peristiwa ini ya disebut dengan Ahlul Bai'ah ya, Ahlu Bai'atur Ridwan ya. Nanti kita akan ceritakan wa minal mubasysyirina bil jannah, termasuk orang yang dijamin ahli surga. Urusan Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagaimana biasa, Nabi berpesan ya, dan kemudian mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta ini, untuk mengimami masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah. Kaum muslimin yang menuju ke Makkah Mukarramah bukan untuk perang ya, untuk umrah. Karena itu mereka berangkat tanpa peralatan perang ya. Kalaupun mereka bawa pedang, itu tersarung dan dibawa serta hanya untuk jaga-jaga saja. Jadi bukan untuk perang. Ya. Bahkan mereka juga membawa hewan udhiyah, ya, hewan kurban yang akan disembelih di Makkah Al-Mukarramah setelah mereka melaksanakan ibadah. Ya, sebagaimana rukun atau bukan rukun ya, salah satu ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji pada saat ini, terutama ketika mereka atau ketika kita melaksanakan haji tamattu ya. Haji tamattu, di antara konsekuensinya kita harus menyembelih hewan kurban ya. Nabi berangkat dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah dan tibalah di Dzulhulaifah. Mereka istirahat ya, dan mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Tempat itu dikenal hari ini dengan Abyar Ali. Kita jamaah yang pernah haji atau umrah, kita
layangkan sejenak pikiran kita ke tanah suci, ya, bersamai ya, kisah Rasulullah SAW melaksanakan umrah pada waktu itu. Ya, mereka berangkat jemaah dari Madinah menuju ke Mekah dan tiba di Bir Ali sekitar 15 menit perjalanan pakai bus. Ya. Kalau waktu itu mungkin bisa setengah harian, ya. Makanya Nabi menginap. Ya, Nabi berangkat ba'da zuhur, ya, dan tiba di sana jelang maghrib, ya. Lalu mereka menginap satu malam di Dzulhulaifah, mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, dan dengan penampilan tersebut mereka berharap bisa masuk Mekah tanpa diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy, karena mereka bukan mau perang, ya. Jadi Nabi sudah memastikan kepada para sahabatnya bahwa mereka akan ke Mekah untuk umrah dan tidak ada niat sama sekali untuk memerangi penduduk Mekah, kafir Quraisy Mekah. Namun demikian, ya, Nabi tetap mengirimkan mata-matanya, ya, intelijen ke Mekah untuk mengintai dan mengetahui kondisi kota itu, ya, aman atau tidak. Dan setelah dirasa cukup aman, ya, maka baginda Rasul memutuskan ya untuk berangkat menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah dari Madinah itu berjarak sekitar 500 km. Perjalanan bus ya 5-6 jam, ya. Kemudian kalau pakai unta itu bisa 8 hari 8 malam, ya. Kalau pakai kuda itu 3 hari 3 malam. Nah, kalau perjalanan pasukan seperti ini lama, ya, bisa 15 hari, ya. Makanya Nabi sengaja berangkat pada bulan Zulqa'dah, sehingga berharap nanti tiba di Mekah itu, ya, pada awal-awal bulan Zulhijjah. Sebab sebelum tanggal 8 Zulhijjah mereka sudah harus berada di sekitar Mekah, ya. Di tanggal 9-nya harus sudah wukuf di Arafah. Begitu kira-kira, ya. Mereka berangkat di bulan Zulqa'dah. Ternyata kehadiran kaum muslimin, kedatangan kaum muslimin ini sudah didengar oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan walaupun mereka tahu bahwa Nabi dan Rasulullah dan kaum muslimin datang ke Mekah bukan untuk perang gitu kan, tapi ini masalah harga diri. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan musuh yang selama ini mereka perangi dengan nyaman, dengan tenang bisa melaksanakan ibadah di tempat mereka yang mereka kuasai. Nah, ini masalah harga diri gitu, ya. Apa kata dunia gitu, ya. Kalau musuh yang selama ini mereka perangi, mereka usir, justru dengan nyaman datang ke Mekah, ini bisa dipahami, ya. Mereka beribadah nggak mungkin dibiarkan. Maka mereka menyiapkan pasukan elit, ya, pasukan khusus, ada sekitar hanya 200 personal, ya, dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid, waktu itu masih kafir, untuk menghadang kaum muslimin, ya, menghalau mereka agar tidak jadi masuk ke Makkah Al-Mukarramah, ya. Karena niat Rasulullah dan kaum muslimin bukan untuk perang, ya, maka kafir Quraisy pun bukan menantang perang, sekedar menghalau, menggagalkan rencana kaum muslimin, ya, untuk tidak jadi berangkat ke Makkah Al-Mukarramah, ya. Di suatu tempat namanya Al-Qarr Al-Ghanim, ya, mungkin berjarak sekitar ada 200-an mungkin, ya, atau 150 sampai 200 kilo dari kota Mekah, ya. Khalid bin Walid, ya, sudah siap, ya, menghadang kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, ya. Tapi dia ingin melakukan serangan dengan dengan ekstrim gitu, ya. Bukan dengan soft gitu, ya. Hard serangan keras, serangan mendadak, serangan kasar, ya. Jadi nggak dia datangin baik-baik kemudian diserang, enggak. Ya, dia ini Khalid bin Walid kan dia cuma 200, yang dihadapinya 1.400 orang. Tapi 200 orang ini elit, ini pasukan yang sangat-sangat elit, ya. Khalid sendiri yang pimpin. Maka dia mengintai, ya, beberapa hari kaum muslimin, memilih saat yang tepat, ya, untuk menghadang mereka, menghalau kaum muslimin agar mereka kocar-kacir dan balik lagi ke Madinah. Itu tujuannya. Diintailah, dan dari pengintaian itu Khalid bin Walid dengan kecerdasan strategi perangnya, dia kemudian mendapatkan pengetahuan, ya. Salah satu cara, ya, untuk menghancurkan kaum muslimin itu adalah menyerang mereka ketika sedang sholat, ya. Jadi ketika Allahu Akbar, ruku, lalu kemudian sujud, begitu mereka sujud, diajak,
ya, oleh Khalid. Ini rencananya ya. Namun ternyata ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu nabinya, wallahu ya'simuka minan nas, kata Allah, dan Allah yang menjagamu dari ancaman orang-orang ya. Persis ketika Nabi melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat karena mereka safar ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dan aturannya tata cara pelaksanaan salat khauf ya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu jamaahkumullah kita mungkin melaksanakan salat itu dalam dengan cara yang tidak normal, tidak standar ya. Termasuk misalnya ketika masa pandemi hari ini yang sudah membolak-balikan sendi dan tatanan kehidupan kita ya, saya selalu sampaikan ya, di mana ta'lim yang biasanya kita laksanakan offline ini menjadi online. Anak-anak kita selama ini yang biasanya sekolah dilarang bawa handphone nih, sekarang sebaliknya mereka harus pakai handphone tapi dilarang sekolah. Ketika kita masjid disuruh ngerapatin barisan ya, saf kita ya, sekarang justru direnggangkan. Jadi corona ini sudah membolak-balikan ya, tata dan seni kehidupan kita ya, luar biasa ya. Nah, itu dalam kondisi tidak normal, maka kita sholat boleh dijarangkan. Nah, ini juga demikian, khauf, dalam keadaan takut ya. Sholat kata Rasul kita melaksanakan sholat 2 rakaat tapi dengan cara dalam kondisi khauf, takut. Jadi Nabi jamaah membagi pasukannya barisan menjadi 2, depan dan belakang. Ini tata cara, salah satu cara sholat khauf ya. Musuh Khalid itu berada di depan, dia akan menyerang kaum muslimin dari depan. Jadi arah kiblat ya, kan dari Mekah ya, dari Mekah kaum muslimin akan ke Mekah. Jadi kaum muslimin sholat marah ke Mekah, sementara Khalid juga datang dari Mekah. Nah, jadi musuh itu berasal dari depan. Maka Rasul berada di depan ya, di hadapan dan imam ya. Pada rakaat pertama itu shaf yang paling depan yang sholat, tapi sama-sama berdiri. Jadi teknisnya berdiri semua 2 shaf, Allahu Akbar, takbir, semua ikut di belakang. Nabi ruku, Allahu Akbar, Nabi ruku ya. Nah yang ruku itu yang di depan doang, nah, yang belakang enggak, yang belakang tidak ruku, tetap standby berdiri ya. Sujud tetap sujud yang depan, yang belakang enggak. Sami Allah terus selesai rakaat pertama. Begitu rakaat kedua, Allahu Akbar, kata Rasul, gantian. Jadi yang depan ini standby, tidak ruku, tidak sujud ya, tapi yang belakang, dan seterusnya, demikian juga yang ke berikutnya. Jadi mereka intinya apa? Gantian. Khalid bin Walid yang siap menyerang kaum muslimin menunggu kesempatan kapan mereka sujud. Ternyata nggak pernah sujud bareng gitu ya. Padahal mereka sholat berjamaah. Ini menunjukkan sholat berjamaah itu suatu hal yang sangat penting dan luar biasa dalam kondisi perang sekalipun gitu ya. Nabi melaksanakan. Ya, Nabi pun melaksanakan dengan cara sholat khauf seperti ini. Karena itu masjid-masjid kita, apalagi hari ini kita nggak tahu kapan selesainya pandemi ini ya, tetap harus dimakmurkan dengan sholat berjamaah. Tentu ya, mempertimbangkan akhafud darain. Artinya mereka yang sakit ya, sudah tua ya, berpeluang, atau yang sedang terindikasi OTG misalnya, ya jangan ya, tentu. Tapi kalau yang sehat-sehat biasa, segar bugar ya, dan wilayah juga masih terkondisikan, ya harus tetap menghidupkan sholat berjamaah di masjid dengan protokol COVID sebagaimana yang kita diajarkan oleh para ulama hari ini ya. Baik, akhirnya gagallah Khalid bin Walid. Dan dikisahkan sejak saat itu Khalid ini berpikir keras. Dan ini menjadi salah satu pemantik dia belakangan untuk memeluk Islam. Ya, kegagalan Khalid bin Walid menyerang kaum muslimin pada peristiwa ini menjadi salah satu ya, yang membuat dan kemudian memberikan inspirasi tersendiri bagi Khalid bin Walid untuk memeluk Islam belakangan. Nanti kita akan ceritakan. Ya. Nabi kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengambil jalur yang berbeda dari jalur biasanya dan ya, menghindari pertempuran ya, kemungkinan berpapasan dengan pasukan Khalid bin Walid. Ya, setelah melakukan perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah yang berjarak sekitar 22 atau 23 kilo dari kota Mekah Al-Mukarramah. Mereka stay di situ, gelar tenda dan full istirahat di Hudaybiyah.
Ya. Nah, apa yang mereka lakukan selanjutnya? Ketika baginda Rasul sedang istirahat di tempat ini dan kedatangan Rasulullah SAW di tempat ini sudah diketahui oleh kafir Quraisy, ya, mereka mengutus beberapa orang utusan, ya, kepada Rasulullah yang tujuannya, ya, agar Nabi tidak jadi ke Makkah. Utusan pertama yang dikirim oleh kafir Quraisy ini adalah Budail bin Waraqah dari kabilah Bani Khuza'ah. Ya, sebuah kabilah besar, ya, di atas Quraisy. Bani Khuza'ah ini, ya. Budail bin Waraqah ini meminta atau bertemu dengan baginda Rasul dan meminta penjelasan kepada beliau. Ya. Dan Nabi mengatakan, kami tidak ingin perang. Kami hanya pengen umrah, ibadah, sebagaimana kalian juga ibadah. Ya. Lalu pulanglah Budail ini, ya, ke kaumnya dan kafir Quraisy tidak puas. Ya, artinya misi Budail bin Waraqah ini belum berhasil. Maka mereka kembali mengutus Mukris bin Hafs. Ya, ini yang belakang disebut Nabi sebagai orang yang munafik. Ya. Mukris bin Hafs ini, ya, ketemu baginda Rasulullah dan kembali Nabi mengatakan kehadiran kami ke tempat ini laisa lil harb, bukan untuk perang, tetapi, ya, untuk umrah. Ya. Mukris bin Hafs kembali ke kafir Quraisy Mekah dan selanjutnya mereka kembali mengutus Hulais bin Alqamah, ya, seorang tokoh yang tinggal sekitar Mekah pada waktu itu. Dan ketika tokoh ini datang, ya, Nabi segera menunjukkan hewannya. Selain mengatakan kami bukan ingin perang, kami pengen umrah, ini buktinya. Kami bawa hewan kurban. Ini untuk meyakinkan, ya, Hulais bin Alqamah ini bahwa kaum muslimin betul-betul, ya, tidak ingin perang, tapi pengen ibadah. Gagal, ya, atau kafir Quraisy merasa tidak puas, ya. Terakhir atau berikutnya Quraisy mengirim utusan, ya, kembali, namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi dari kabilah Bani Thaqif di daerah Taif. Orang ini, ya, dia datang melihat kondisi kaum muslimin dan kemudian dia sempat berkeliling di tengah-tengah kaum muslimin, ya, memperhatikan mereka. Dan dia sempat ingin menjambak, ya, leher Rasulullah, ya, karena kesel mungkin gitu kan. Setelah berkali-kali diminta untuk pulang, Nabi tidak mau, kami pengen umrah, kata Rasulullah, ya. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lainnya seperti Mughirah bin Syu'bah segera mengerumuni dia dan kemudian ingin memukul, ya, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi ini. Ya, dari sini kemudian dia laporan kepada kafir Quraisy. Ya, jangan anggap main-main, ya, kaum muslimin, ya. Saya melihat sendiri, kata dia, bagaimana kecintaan para sahabatnya kepada Rasulullah. Wallahi, kata dia, kata Urwah bin Mas'ud ini, ya, saya sudah keliling negeri. Saya sudah datang ke Syam, sudah sering datang ke Bahrain, sudah sering datang ke Yaman dan seterusnya, dan melihat pemimpin-pemimpin dunia, kata dia, tapi saya tidak pernah melihat, ya, pengikutnya yang lebih cinta kepada pemimpinnya melebihi kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Ya, karena itu dia menyarankan jangan diserang, tapi ajak damai aja, nego. Nah, ini saran Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ya. Setelah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi pulang ke kafir Quraisy di Mekah, maka gantian. Ya, maka gantian. Utusan ini, ya, sudah mulai melunak, ya, sudah mulai melunak dan gantian Nabi yang mengirimkan utusan. Dikirimlah Khiras bin Umayyah dari kabilah Bani Khuza'ah juga dan membawa unta Nabi namanya Tha'lab. Nabi punya beberapa ekor unta, ada namanya Tha'lab, ada yang namanya Qaswah, ya, dan beberapa yang lainnya. Dan ternyata utusan Nabi ini dibunuh. Hampir dibunuh, ya, ditangkap, ya, bahkan mereka merampas unta Rasulullah SAW dan menyembelihnya. Wah, ini memicu emosi sebagian kaum muslimin, ya. Tapi Nabi menahan diri mereka. Kata Rasul, jangan terpancing, ya. Mereka tidak jadi membunuh Urwah bin utusan Nabi tadi, Khiras bin Umayyah, nggak dibunuh, ya. Tapi unta Nabi dirampas. Maka selanjutnya Nabi mengirimkan utusan lagi dan awalnya Rasulullah ingin mengirim Umar bin Khattab. Ya, kata Rasul, ya Umar, Anda berangkat, temui kafir Quraisy dan katakan kepada mereka bahwa kita pengen umrah. Sekali lagi bukan untuk perang. Awalnya, ya, Nabi akan mengutus Umar bin Khattab.
Tapi dengan berbagai pertimbangan, termasuk dari Umar bin Khattab sendiri, akhirnya yang diutus adalah Utsman bin Affan. Kira-kira kata Umar, ya Rasulullah, bukan saya nolak, ya, tapi coba difikirkan lagi siapa yang akan diutus. Apakah sudah tepat saya atau bukan? Maka akhirnya mereka mengutus Utsman. Ya, sebab melihat karakter Umar bin Khattab, nampaknya ya beliau tidak pas untuk urusan ini. Salah-salah ya kalau Umar diutus, begitu nyampe di Mekah bukan negosiasi yang terjadi, tapi perkelahian gitu ya. Nah, tapi Utsman lah diutus. Nah, Utsman ini pertimbangannya, pertama, beliau adalah seorang pengusaha ya, dan pengusaha itu ahli dalam melakukan lobby-lobby dan negosiasi. Yang kedua, Utsman ini juga berasal dari kabilah Bani Umayyah, satu suku dengan kabilahnya Abu Sufyan bin Harb, pimpinan kafir Quraisy kala itu. Nah, ini pertimbangannya. Jadi sangat-sangat masuk akal. Ya. Dari sisi skill, kemampuan, Utsman sudah teruji. Seorang ahli negosiasi yang juga pernah diutus Nabi kepada Raja Habasyah di negeri Ethiopia, Raja Najasyi ya. Dan seorang pengusaha sukses ya, dari Utsman ya, dan sudah terbiasa melakukan lobby-lobby. Dan yang paling penting lagi adalah dia satu suku dengan Abu Sufyan. Jadi sentimen kabilah, sentimen suku yang akan dimainkan ya. Dan kita paham dalam praktek negosiasi ya, hal ini sangat-sangat jitu gitu ya, sentimen kesukuan ya. Utsman berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dengan aman ya. Namun ya sempat memicu kekhawatiran di antara kaum muslimin. Begitu, karena waktu itu kan zamannya nggak seperti sekarang ya, nggak ada sarana komunikasi. Berangkatlah Utsman bin Affan ke Makkah Al-Mukarramah. Jarak Makkah dengan Hudaybiyah itu hanya 22-23 kilo, artinya setengah hari nyampe. Datang hari ini, besok udah pulang, atau malam bahkan sudah pulang lagi ya. Ini enggak diutus hari ini, ditunggu besok enggak pulang Utsman ini. Besok ditunggu lagi hari kedua enggak pulang. Bahkan ada isu pada hari ketiga ya, ada isu Utsman ini dibunuh oleh kafir Quraisy. Bayangin kondisi kaum muslimin pada waktu itu jamaah, mereka sempat dibuat panas emosi oleh Khiros bin Umayyah yang bawa unta Rasul dan dibunuh oleh mereka. Nah, ini Utsman, utusan Rasulullah ya, diisukan ya, dapat kabar mereka membunuh Utsman bin Affan. Maka mendengar isu terbunuhnya Utsman bin Affan ini, Nabi segera menyiapkan pasukannya ya. Beliau berdiri di bawah sebuah pohon besar dan kemudian memanggil para sahabatnya dan mengabarkan ya,